Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau sharing atau sedikit bercerita tentang bonus pegawai ya. Jadi kita akan membahas tentang bonus pegawai dari sisi aspek hukum ketenagakerjaan maupun dari sistem atau dari aspek human capital. Nah, seperti apa penjelasan tentang bonus pegawai ini? Kita langsung masuk saja ke materi ya. Nah, pertama kita pahami dulu landasan hukumnya yang pasti ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagaimana diubah juga oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, selain itu ada juga PP 36 tahun 2021 terkait dengan bonus ini ya. Nah, secara normatif penghasilan itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang disebut upah dan ada yang disebut dengan pendapatan non upah. Nah, itu semua tertulis di definisi atau tertulis cukup jelas di pasal 6 PP 36 tahun 2021. Nah, bonus itu termasuk dalam kategori pendapatan non upah ya. Jadi kalau kita mau tahu pendapatan non upah itu ada beberapa macam, salah satunya bonus ya. Ada juga pendapatan non upah itu seperti tunjangan hari raya, kemudian ada insentif dan sebagainya. Nah, kita mau bahas bonus ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan bonus, kita harus tahu dulu definisi pendapatan non upah. Nah, ini saya ambil dari penjelasan di pasal 6 ayat 2 PP 36 ya. Pendapatan non upah adalah penerimaan pekerja dari pengusaha dalam bentuk uang ya untuk memenuhi kebutuhan keagamaan, motivasi peningkatan produktivitas, atau peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, jadi kata-katanya di sini jelas ya, yang menjadi aspek dari pendapatan dan upah satu adalah penerimaan pekerja dari pengusaha. Jadi pengusaha memberi kepada pekerja. Bentuknya apa? Uang, jelas ya, uang. Bukan barang, bukan voucher, bukan fasilitas, tapi uang. Terus untuk apa ya? Ini untuknya ada banyak. Salah satunya untuk kebutuhan keagamaan kalau itu terkait dengan THR, memotivasi peningkatan produktivitas, ini bisa insentif, bisa bonus juga, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, ya sama ya. Nah, tetapi eh, bonus lebih cocok untuk yang motivasi peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Lebih ke arah situ fungsi dari bonus ya. Nah, kemudian di pasal 11 ayat 1 ditulis bahwa bonus dapat diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atas keuntungan perusahaan. Jadi kata kuncinya jelas adalah keuntungan perusahaan ya. Nah, kata kunci kedua adalah dapat diberikan. Artinya ini adalah opsional ya. Jadi bisa diberikan, bisa tidak seperti itu ya. Nah, kemudian bonus juga harus diatur di PK atau PP atau PKB. Artinya mekanismenya, kemudian berapa besarannya, kemudian tata cara pembayarannya, kapan dilaksanakan dan sebagainya harus jelas tertuang di perjanjian kerja atau di peraturan perusahaan atau di PKB. Nah, itu dari aspek sisi hukum ketenagakerjaan. Jadi bonus itu sah-sah saja, yang pasti satu perusahaannya harus untung dulu. Nah, kalau sudah untung yang kedua adalah dicek apakah di peraturan perusahaan ada, di PKB ada, atau di perjanjian kerja ada. Nah, kalau ada ya pasti tinggal kedua belah pihak menjalankannya ya. Nah, kemudian kita akan bahas bonus itu dari aspek human capital. Nah, tadi kan dikatakan bahwa bonus diberikan pengusaha kepada pekerja yang berasal dari keuntungan perusahaan. Nah, berarti yang pertama syarat harus muncul adalah perusahaan untung dulu, membukukan laba. Nah, ketika perusahaan membukukan laba, kemudian
diambillah kebijakan pemberian bonus kepada pekerja. Nah, dampaknya apa pemberian bonus kepada pekerja dari aspek human capital atau SDM adalah peningkatan engagement pegawai atau pekerja. Apa itu peningkatan engagement pekerja? Yaitu rasa memiliki bahwa pekerja itu ikut memiliki perusahaan. Jadi rasa memiliki perusahaan itu dalam setiap pekerja akan meningkat. Nah, ketika engagement pekerja ini meningkat, maka hampir bisa dipastikan produktivitas kerja meningkat karena rasa keterikatannya yang sangat kuat sehingga mau tidak mau pekerja akan memberikan full capacity-nya, full kemampuannya kepada perusahaan. Ya, nah dengan produktivitas yang meningkat, maka pasti kinerja perusahaan juga akan menjadi naik juga. Nah, jika kinerja perusahaan naik, maka otomatis perusahaannya bisa mendapatkan untung. Begitu seterusnya siklusnya, sehingga makin lama besaran untungnya semakin besar, engagementnya semakin tinggi, pekerjanya semakin bahagia, semakin harmonis, intinya seperti itu. Nah, ini dari sisi aspek human capital. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana mekanisme atau cara pemberian bonus yang bisa meningkatkan produktivitas? Karena hati-hati, pemberian bonus secara faktual juga bisa menyebabkan pegawai itu kontraproduktif. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, ketika Anda bekerja di kantor, ya katakanlah Anda satu tim di satu ruangan ada 10 orang. Anda kan pasti tahu nih, ada orang yang bisa memberikan kontribusi lebih, ada yang biasa saja, ada yang sudah ogah-ogahan. Kan itu Anda pasti melihatlah dalam bekerja sehari-hari, siapa yang memang bekerja berkontribusi untuk perusahaan, siapa yang biasa saja, siapa yang sudah tidak ada motivasi untuk bekerja, kan kelihatan. Nah, kalau bonus yang diberikan itu ternyata tidak mempertimbangkan kontribusi tersebut, maka orang yang bekerja sepenuh hati memberikan tenaga pikirannya untuk perusahaan akan menjadi kontraproduktif. Contohnya seperti ini. Ketika suatu perusahaan A akan membagikan bonus, katakanlah bonus tahunan adalah sebesar 100 juta, katakanlah seperti itu. Nah, 100 juta katakanlah dibagi 10 orang. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, kalau perusahaan tidak memperhatikan kontribusi, artinya bagi rata saja, katakanlah 100 juta dibagi 10, berarti masing-masing 10 juta. Maka ini akan menimbulkan ketidakadilan bagi orang atau pekerja yang memberikan kontribusi lebih. Dia akan melihat, loh, si A ini kerjanya udah nggak niat, masuk sering telat, sering tidak masuk absen, kerjaan juga asal. Sedangkan saya disiplin masuk kerja, semua pekerjaan beres tepat waktu, bahkan saya bisa memberikan inovasi-inovasi lain, bahkan membantu katakanlah rekan kerja yang lain, tapi saya dapatnya bonusnya ternyata sama 10 juta, dibandingkan A yang kerjanya cuma asal-asalan juga dapatnya sama 10 juta lah. Maka itu akan menimbulkan kecemburuan, sehingga pekerja yang tadi sudah memberikan kontribusi baik akan merasa, ya sudah kalau begitu saya kerjanya biasa saja. Toh sama-sama kerja biasa saja dapatnya juga sama. Nah, akan muncul seperti itu ya. Akan muncul keadaan-keadaan atau kondisi kontraproduktif padahal itu pada pemberian bonus. Nah, makanya pemberian bonus itu juga harus tepat formulanya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kalau ini menurut pengalaman saya ya, berikan bonus sesuai kontribusi pekerja ke pengusaha. Nah, terus kan menjadi pertanyaan bagaimana cara mengukur kontribusinya. Nah, buat sistem penilaian. Buat sistem penilaian yang adil. Ya, artinya penilaian yang tidak memihak. Penilaian yang benar-benar itu objektif. Jangan karena si A dekat dengan pimpinan nilainya bisa
di-upgrade. Jangan karena si A pernah mengkritik pimpinan nilainya jadi lebih jelek. Nah, seperti itu harus dihilangkan, ya. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, hal itu pasti muncullah di sekitar kita kalau setelah kita lihat apa namanya ketika kita sambil bekerja. Nah, praktek-praktek seperti itu sering muncul. Nah, makanya untuk meminimalisir itu, buatlah sistem penilaian yang transparan, yang fair lah, yang adil, ya. Nah, itu tadi dua hal ya. Jadi kasih kontribusinya sesuai dengan kasih bonusnya sesuai dengan kontribusi pekerja. Yang kedua, caranya gimana? Terapkan penilaian yang adil dan transparan. Nah, saya pikir itu sedikit saja membahas tentang bonus dari sisi aspek ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan maupun dari aspek human capital. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi atau memberikan wawasan lah bagi Anda, bisa memberikan insight-insight yang berbeda. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.